Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saya bersih, jaga kesehatan, terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari sosial media video berbagi, yaitu YouTube, yaitu dilansir dari berita online dari finance.detik.com, yaitu konten YouTube jadi jaminan bank, berlaku mulai Juli, cek lagi aturannya. Penjelasannya yaitu pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. PP tersebut telah diundangkan pada 12 Juli 2022. Berdasarkan PP tersebut pasal 41, PP ini mulai berlaku 1 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya peraturan tersebut akan berlaku pada Juli tahun ini. Dalam catatan detik.com, dengan adanya PP tersebut, apabila terdapat konten kreatif di YouTube dan memiliki penonton yang banyak, maka sertifikatnya bisa dijadikan jaminan utang ke lembaga non-bank maupun lembaga berbasis kekayaan intelektual. Tetapi tidak semua konten YouTube dapat menjadi jaminan pinjaman. Salah satu syaratnya yaitu pelaku usaha kreatif harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Syarat lainnya memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif dan memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif. Dalam PP nomor 24 tahun 2022 pasal 10, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang harus memenuhi dua syarat, yaitu kekayaan intelektual tersebut telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kekayaan intelektual sudah dikelola baik secara sendiri dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Selain itu, dalam PP ini juga diatur mengenai cara mengukur jaminan utang. Dalam pasal 9 ayat 1 PP itu dijelaskan, dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan non-bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Objek jaminan utang dijelaskan lebih rinci pada pasal atau dalam pasal 9 ayat 2 meliputi jaminan fidusia atau kekayaan intelektual, atau B kontrak kegiatan ekonomi kreatif, dan atau C hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Yang boleh ukur nilai jaminan utang. Penilaian kekayaan intelektual disebutkan dalam pasal 12 ayat 2, aturan di mana penilaian dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual dan atau panel penilai. Kriteria penilai kekayaan intelektual disebutkan pada ayat 3, yakni A. Memiliki izin penilai publik dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, atau B. Memiliki kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual, dan C. Terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. Kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B diperoleh melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Bunyi ayat 4. Berikut pada ayat 5 tertulis penilaian kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat 2 punya tugas sebagai berikut. A. Lakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan. B. Melakukan analisis pasar terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan, dan atau C. Melakukan penelaahan atas laporan analisis penggunaan kekayaan intelektual yang pernah digunakan dalam industri. Sementara pada ayat 6 disebutkan panel nilai sebagaimana dimaksud pada 2 merupakan sekelompok orang ditunjuk oleh lembaga keuangan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan pembiayaan. Bunyi ayat 7. Lalu di ayat 8 disebutkan, dalam hal diperlakukan atau diperlukan, maka panel penilai pada lembaga keuangan dapat bersama-sama melakukan penilaian kekayaan intelektual dengan penilaian kekayaan intelektual. Sebelumnya diberitakan dengan adanya PP nomor 24 tahun 2022, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan bahwa konten yang diunggah di YouTube dan banyak penontonnya, maka sertifikatnya bisa dijadikan jaminan utang ke bank. Jadi kalau kita mempunyai sertifikat kekayaan intelektual atau merek kah atau hak ciptakah, hak cipta lagukah, kalau sudah lagu kita ciptakan masuk ke YouTube, kalau sudah jutaan viewers, sertifikatnya sudah punya nilai jual.
Kalau kita tiba-tiba membutuhkan uang, kita bisa gadaikan di bank. Jelasnya seperti dikutip dari YouTube DJKI Kemenkumham Minggu tanggal 24 bulan 7 tahun 2022 silam. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari sosial media video berbagi YouTube, yaitu dilansir dari berita ala dari finance.detik.com. Itu konten YouTube jadi jaminan bank berlaku mulai Juli. Cek lagi aturannya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial dan akan terus berkembang. Terima kasih.